recording. Gas. Oke, kau nanti full muka lah. Oke, izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini kelompok kami akan menampilkan ide budaya kewirausahaan yang bernama Drill Oncom, yaitu makanan khas tradisional khas Tasikmalaya. Di sini izin memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Muhammad Alfa Rizky Bustani. Selanjutnya ada Muhammad Fadil Ridwan, Ilham Hijratul Kalam, dan Habib Anugrah. Nah, di sini ada tema Drill Oncom itu mengangkat cita rasa tradisional oncom menjadi kuliner modern. Oke, oncom itu merupakan makanan khas Jawa Barat yang kaya protein dan memiliki cita rasa unik. Produk kami mengolah oncom berbagai makanan modern tradisional. Ya, contohnya itu sebagai nasi tutuk oncom itu yang menjadi khas dari kota Tasikmalaya. Ada juga pepes oncom, ada juga comro atau oncom di jero, ada juga misro, bisa disebut juga amis di jero, dan juga contohnya lainnya tuh ada sambal oncom juga. Next. Oke, masuk ke latar belakang masalah konsumen. Oncom merupakan salah satu panganan fermentasi khas Jawa Barat yang kaya protein nabati dan memiliki nilai gizi tinggi. Namun pemanfaatannya masih belum optimal karena minat masyarakat khususnya generasi muda atau Gen Z terhadap panganan tradisional terus menurun. Di sisi lain juga kebutuhan akan makanan yang bergizi, terjangkau, praktis, dan ramah lingkungan semakin meningkat. Oleh karena itu, produk olahan oncom yang beredar di pasaran umumnya masih memiliki variasi yang terbatas serta kemasan yang kurang modern hingga kurang mampu bersaing dengan produk panganan kekinian. Oleh karena itu, Drill Oncom hadirlah sebagai solusi dengan menghadirkan inovasi berbagai olahan oncom yang dikemas secara higienis, modern, dan menarik tanpa menghilangkan cita rasa tradisional, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan sehat dan berkualitas. Next. Selanjutnya ada permasalahan konsumen. Yang pertama, konsumen kesulitan menemukan makanan yang bergizi, praktis, dan tetap terjangkau untuk dikonsumsi sehari-hari. Selanjutnya, makanan tradisional seperti oncom masih dianggap kurang menarik. Karena apa? Karena variasi produknya itu dan penyajiannya yang terbatas. Selanjutnya, produk olahan oncom di pasaran umumnya memiliki kemasan yang kurang modern sehingga kurang diminati terutama oleh generasi muda atau juga Gen Z. Selanjutnya, meningkatkan konsumsi makanan cepat saji menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal yang sebenarnya lebih sehat dan bernilai gizi tinggi. Selanjutnya, ada solusi. Drill Oncom menghadirkan berbagai olahan oncom dengan tampilan modern tanpa menghilangkan cita rasa tradisional. Yang keunggulannya, variasi produk lebih banyak, kemasan modern dan higienis, dan harga terjangkau, kaya protein nabati, dan cocok untuk mahasiswa dan keluarga. Oke, selanjutnya ada nilai unik dan positioning. Yang pertama ada bergizi dan kaya protein hasil fermentasi. Yang kedua, harga lebih terjangkau dibanding banyak produk olahan protein lainnya. Yang ketiga ada ramah lingkungan karena memanfaatkan bahan sisa pengolahan pangan. Yang keempat, memiliki cita rasa khas yang unik. Dan yang terakhir ada dikemas higienis dan lebih modern dibanding oncom tradisional pada umumnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada target market dan konsumen. Yang pertama, ada mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, dan UMKM kuliner. Yang kedua ada usia 18 sampai 50 tahun. Yang ketiga ada membutuhkan makanan bergizi dengan harga terjangkau. Yang keempat, menyukai makanan tradisional dengan mudah diolah. Dan yang terakhir, peduli terhadap produk lokal dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Kita ada online. Yang pertama melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Marketplace. Yang kedua ada konten resep, manfaat gizi, dan proses produksi. Yang ketiga ada diskon, promo diskon, giveaway, dan testimoni pelanggan.
Oke, ada offline. Yang pertama ada penjualan di pasar, toko sembako, dan pusat oleh-oleh. Yang kedua, mengikuti bazar UMKM dan pemeran kuliner. Yang ketiga, kerjasama dengan warung. Yang ketiga, kerjasama dengan warung makan dan catering. Yang terakhir ada promosi utama. Yang pertama, video resep olahan oncom. Yang kedua, edukasi manfaat oncom. Dan yang terakhir, testimoni pelanggan dan promo bundling. Selanjutnya ada modal bisnis. Modal pendapatan bisnis oncom. Bisnis memperoleh pendapatan dari penjualan oncom dalam bentuk produk segar maupun olahan. Harga ditentukan berdasarkan biaya bahan baku, proses produksi, kemasan, dan keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya ada sumber pendapatan. Yang pertama, penjualan makanan siap saji. Yang kedua, penjualan frozen food oncom. Yang ketiga, paket catering. Yang keempat, penjualan sambal oncom kemasan. Selanjutnya ada skema pembayaran. Yang pertama ada tunai untuk penjualan langsung dan transfer bank dan e-wallet kris untuk pembelian online. Selanjutnya ada ketentuan harga. Harga jual sama dengan biaya produksi plus margin keuntungan 20-30%. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada hitung-hitungan secara finansial untuk kondisi saat ini. Untuk harga jual kami di oncom ini 10.000 per kemasannya. Sedangkan untuk biaya produksinya itu hanya menghabiskan biaya sebesar 7.000. Sehingga laba kami ketika melakukan penjualan yaitu Rp3.000 dengan target penjualan 300 kemasan per bulannya, sehingga pendapatan yang kita hasilkan yaitu sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya produksi sebesar 2.900.000 dan kita mendapatkan laba kotor sebesar 900.000 per bulan. Nah, selanjutnya ada tambahan estimasi pendapatan selama 5 tahun. Asumsinya harga jual tetap itu 10.000. Setelah itu biaya produksi itu tetap 7.000, laba 3.000 per kemasannya. Selanjutnya, dalam tahun pertama, target penjualan kami 300 kemasan, sehingga omset per tahun yaitu 36 juta rupiah. Di tahun kedua, kita menargetkan 500 kemasan dengan omset per tahunnya 60 juta rupiah. Di tahun ketiga, 800 kemasan dengan omset 96 juta rupiah. Dan di tahun keempat, 1.200 kemasan dengan omset 144 juta rupiah. Dan terakhir di tahun kelima yaitu 1.800 kemasan dengan omset 216 juta rupiah. Dan untuk estimasi labanya di tahun pertama 10.800.000, di tahun kedua itu 18 juta, di tahun ketiga itu 28.800.000, di tahun keempat 43.200.000, dan terakhir di tahun kelima 64.800.000. Selanjutnya itu kita hitung-hitungan secara modal awal bagi usaha kita di tutuk oncom ini. Yang pertama, kebutuhan terkait peralatan produksi itu 3 juta kami anggarkan. Setelah itu kompor dan perlengkapannya 1 juta rupiah. Kemasan awal itu 500.000 rupiah. Kita gunakan untuk promosi itu juga sebesar 500.000 rupiah. Sehingga total investasi awal kita untuk modal dalam mendirikan usaha ini sebesar 5 juta rupiah. Sehingga tadi laba berkemasan itu Rp3.000, break even point per unit atau BEP-nya itu investasi awal ditambah dengan laba per kemasan. Jadi, mohon maaf, BEP investasi awal dibagi dengan laba per kemasan, sehingga 5 juta dibagi dengan 3 juta.
ketemulah di 1664 kemasan, yang mana artinya usaha akan mencapai titik impas setelah menjual sekitar 1667 kemasan, atau kita membutuhkan waktu kurang lebih 5 hingga 6 bulan jika target penjualan 300 kemasan per bulannya itu dapat tercapai. Jadi itu mempengaruhi kita bisa lebih cepat, kita juga bisa lebih lama dalam kita membalikan modal awal. Jadi tergantung ke bagaimana penjualan kita di setiap bulan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada strategi pertumbuhan. Yang pertama itu target 0 sampai 12 bulan. Yang pertama itu menempatkan varian produk menjadi UMKM, binaan kampus, terus masuknya platform GoFood dan GrabFood. Selanjutnya ada membuka satu retail. Yang selanjutnya juga ada memiliki minimal 500 pelanggan tetap. Selanjutnya ada tim yang Ilham sebagai manajer produksi, yang dimana Ilham ini bertanggung jawab mengawasi proses produksi oncom dari bahan baku hingga hasil akhir agar tetap berkualitas dan higienis. Yang kedua ada Ridwan, yakni sebagai pemasaran dan penjualan, yang dimana Ridwan ini mengelola promosi di media sosial dan marketplace serta mencari dan menjaga pelanggan. Yang ketiga ada Alfadel sebagai keuangan, yang dimana ini juga Alfadel ini memiliki peran sebagai pengatur pencatatan biaya pemasukan dan menghitung keuntungan usaha. Terus yang terakhir ada Habib sebagai operasional dan distribusi, yang dimana Habib ini menangani pengemasan, pengiriman, dan memastikan produk sampai ke konsumen secara tepat waktu. Selanjutnya, yakni tantangan dan kebutuhan. Yang pertama itu ada tantangan. Yang pertama, edukasi masyarakat tentang manfaat oncom. Kedua, persaingan dengan makanan cepat saji. Ketiga, ketersediaan bahan baku berkualitas. Terus ada pula kebutuhan. Yang pertama itu ada modal pengembangan usaha. Kedua, peralatan produksi. Yang ketiga, dukungan promosi digital. Yang selanjutnya ada pula untuk Drill Oncom ini merupakan bisnis kuliner yang berbasis budaya, yang mengangkat makanan khas Jawa Barat yang menjadi produk modern dan bernilai ekonomi tinggi melalui inovasi berbagai olahan seperti nasi tutuk oncom, pepes oncom, comro, sambal oncom, hingga nugget oncom. Yang dimana usaha ini tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga membantu melestarikan warisan kuliner Indonesia serta mendukung UMKM lokal. Oleh karena itu, Drill Oncom layak untuk dikembangkan sebagai bisnis kreatif yang berbasis budaya dan kewirausahaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, datang dari diri kita sendiri, Pak. Dan apabila ada kebenaran, mungkin datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.